Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, Shalom. Sungguh luar biasa pagi ini boleh menyapa Ibu, Bapak, dan Saudara semua meskipun melalui rekaman ini. Dan sungguh luar biasa kita masih berkesempatan hari ini untuk bersekutu meskipun di tengah keluarga kita masing-masing, menyikapi situasi dan kondisi karena wabah corona. Hari ini dan juga minggu depan kita masih akan mengadakan ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga. Dan kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan, tidak mengendurkan semangat persekutuan kita dan pelayanan kita bersama di GKJ Sabdo Sumunar. Dan kiranya ibadah keluarga yang kita lakukan bersama di masing-masing rumah ini justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menghidupkan kembali dan membangun kembali mezbah keluarga atau altar di tengah-tengah keluarga kita di hadapan Tuhan melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, serta melalui doa-doa yang senantiasa kita naikkan bersama di dalam keluarga. Dan ini juga menjadi sarana di dalam kita mewujudkan tugas panggilan pendidikan iman di tengah-tengah keluarga kita, sebagaimana telah dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen di sepanjang zaman dan masa. Dan mari kita jalani, kita lakukan ibadah keluarga ini dengan penuh sukacita. Apapun kondisi atau keberadaan keluarga masing-masing, berapapun jumlah warga yang ada di tengah-tengah keluarga kita, ya mari kita jalani dengan penuh sukacita. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, saya akan menyampaikan renungan terkait dengan ibadah pada hari ini. Adapun bacaan yang kita ambil dalam ibadah keluarga saat ini adalah Mazmur 23 dan juga Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 23. Mari setiap keluarga silakan membaca Mazmur 23 dan Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 23 ini dengan variasi masing-masing, dan mari kita gunakan pembacaan firman ini juga sebagai sebuah sarana kita untuk sungguh-sungguh semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dalam persekutuan di tengah keluarga kita. Bisa dengan membaca bersautan, bisa dengan membagi tugas antara anak, orang tua, dan siapapun yang ada di tengah keluarga kita. Dan mari sebelum kita merenungkannya, kita mohon berkat di dalam doa. Bapa yang makasih, pagi ini kami menyapa hadirat-Mu di tengah keluarga kami masing-masing. Pagi ini kami mengadakan ibadah keluarga, dan kami masih tetap dan terus bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami bersama akan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Mazmur 23 dan juga Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 23. Berkati kami ya Allah. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami untuk boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di tengah-tengah kondisi kehidupan kami saat ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan, tema renungan atau hari ini adalah menyatakan karya Allah. Di tengah situasi mewabahnya virus corona di seluruh dunia, bacaan Mazmur 23 sungguh menenteramkan hati. Ini adalah kesaksian Daud atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Daud sebagai seorang gembala menyadari dan memahami tugas gembala yang sungguh memperhatikan domba-dombanya. Dan itu dia rasakan juga dalam pribadi Allah yang terus menyertai dan menuntun serta melindungi menjaga kehidupannya. Allah sungguh memelihara hidupnya dalam berbagai macam pergumulan dan persoalan. Dan dengan menghayati kesaksian Daud atas kasih dan penyertaan Tuhan ini, saat ini kita juga bersama-sama memahami, meyakini akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing dan juga keluarga kita masing-masing. Di tengah persoalan kehidupan apapun, kita tetap yakin dan percaya kasih Allah tetap nyata dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan sungguh-sungguh ada bagi setiap kita. Dan dengan meyakini akan kasih penyertaan Tuhan ini, kita juga dipanggil untuk menyatakan karya Allah
dalam kehidupan kita di tengah berbagai macam kondisi, termasuk saat ini. Sebab di tengah penderitaan, berbagai macam kemalangan, berbagai macam persoalan hidup, sakit penyakit, kegagalan, atau bencana seperti saat ini, banyak orang bertanya, banyak orang berseru kepada Tuhan, apa salahku? Apa dosaku? Seperti lagu ya. Apa salahku dan apa dosaku, hidupku begini. Kita mungkin juga berseru kepada Tuhan, apa salah saya, apa dosa saya, sehingga harus mengalami berbagai macam persoalan dan kemalangan yang bertubi-tubi dan sungguh besar. Merenungi, merefleksikan, dan mencari kesalahan sendiri di hadapan Tuhan, lalu bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu baik. Tetapi yang kemudian berkembang seringkali dalam setiap persoalan hidup, orang cenderung mencari kambing hitam, mencari siapa yang salah, ini gara-gara siapa, lalu menilai dan menghakimi orang lain, menuduh orang lain sebagai penyebab semua kemalangan atas kehidupannya. Ini terjadi atas wabah corona, yang pada awal-awal dulu orang selalu mengarahkan telunjuknya kepada saudara-saudara kita di Wuhan sebagai penyebab pertama berjangkitnya virus corona ini. Bisa kita bayangkan saudara-saudara kita di sana yang sedang berjuang menghadapi virus ini masih juga harus menghadapi tudingan, tuduhan, dan penghakiman dari orang seluruh dunia. Ini pun juga dirasakan oleh orang-orang yang mengalami atau menghadapi kemalangan pada zaman Tuhan Yesus. Orang-orang di sekitarnya bukannya menolong dan meringankan beban, justru mereka sibuk mencari ini salahnya siapa, ini dosanya siapa kok sampai mengalami penderitaan dan kemalangan seperti ini. Orang-orang Yahudi punya kecenderungan, pemahaman bahwa sebuah penderitaan atau kemalangan itu dikaitkan dengan dosa, kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Bahkan sebuah penderitaan atau kemalangan juga dikaitkan dengan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh leluhurnya, orang tuanya, atau nenek moyangnya. Jadi ketika mereka melihat ada saudara mereka yang menderita dan mengalami kemalangan, mereka sibuk mencari siapa yang salah, orang ini sendiri atau orang tuanya. Dan itu terjadi pada diri seorang yang buta sejak lahir. Mereka sibuk bertanya, iki salahi sopo? Jangan-jangan orang tuanya, neneknya, kakeknya telah melakukan kesalahan besar sehingga anak ini, orang ini lahir dalam kondisi buta. Dan itu juga pertanyaan yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau terjebak kepada pemikiran sebagaimana orang-orang pada waktu itu yang sibuk mencari kambing hitam, sibuk mencari kesalahan siapa ini. Tuhan Yesus ketika melihat sebuah penderitaan tidak menggunakan pendekatan mencari kambing hitam, tetapi Tuhan Yesus mengubah paradigma atau cara berpikir orang-orang saat itu dan mengajak orang-orang saat itu untuk bergerak maju, move on. Jangan hanya melihat ke belakang dan mencari-cari kesalahan orang lain tanpa memberi solusi. Sehingga Tuhan Yesus memberi jawaban bahwa bukan kesalahan siapa-siapa yang terpenting dalam situasi ini, tetapi dalam situasi ini adalah kesempatan untuk menyatakan karya Allah, kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan manusia, dalam situasi apapun, dalam kemalangan dan bencana seperti apapun. Yang harus kita lihat adalah kasih karunia Allah, kuasa Allah, karya Allah yang sungguh-sungguh nyata. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika orang-orang sibuk menanyakan salah dan dosa siapa, Tuhan bergerak maju dengan menyatakan bahwa dalam kondisi ini, penderitaan dan kemalangan ini, justru karya Allah yang harus dinyatakan. Dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini sehingga boleh melihat kembali, matanya terbuka
dan merasakan sendiri kasih kuasa Allah melalui Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali sebagaimana saya sampaikan tadi, dalam berbagai macam pergumulan hidup termasuk saat ini mungkin kita juga pasti bertanya, ini kesalahan siapa, ini dosa siapa. Bahkan tidak jarang dalam sebuah penderitaan, orang cenderung menilai dan menghakimi sesamanya sebagai orang yang kurang atau bahkan tidak beriman. Bahwa ketika orang menghadapi penderitaan, orang mengalami penderitaan, itu artinya selain melakukan kesalahan, berarti orang tersebut kurang beriman atau bahkan tidak beriman, sehingga kemalangan itu, penderitaan itu hadir dalam kehidupannya. Orang zaman modern pun memiliki kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan, bukan memberi solusi. Dan hari ini melalui bacaan Injil, kita diajak bersama oleh Tuhan Yesus untuk bergerak maju, bahwa dalam situasi apapun kita dipanggil untuk menyatakan karya Allah, menyatakan kasih karunia Allah melalui kehidupan kita untuk sesama kita di sekitar kita. Nah, di situasi ini apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentu kita harus menyadari dan meyakini terlebih dahulu akan kasih dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Daud yang merasakan tuntunan Tuhan dalam sepanjang kehidupannya, kita sendiri harus terlebih dahulu merasakan dan meyakini bahwa Allah hadir, Allah menyertai hidup kita. Nah, selanjutnya setelah kita mampu menyadari, meyakini akan kasih penyertaan Tuhan, kita bersama bergerak untuk menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Allah itu sungguh nyata, Allah itu sungguh hadir, Allah itu sungguh menyertai kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus dalam setiap pelayanannya adalah untuk menjaga dan memelihara kehidupan, menghargai setiap kehidupan. Maka pada saat ini kita dipanggil bersama-sama untuk bergerak bersama dalam rangka menghargai, menjaga, merawat, dan memelihara kehidupan kita pribadi dan kehidupan orang-orang di sekeliling kita. Seruan dari pemerintah, himbauan dari Sinode GKJ, PGI, Klasis, dan sebagainya, dan gereja kita sendiri juga mengajak kita untuk melakukan social distancing, melakukan aksi membatasi aktivitas kita dan perjumpaan kita dengan orang lain. Mungkin ini seolah-olah kontra, berlawanan dengan ajakan untuk menjaga dan merawat kehidupan sesama. Bagaimana kita bisa berbagi kasih dan menyatakan kasih kepada sesama kalau kita justru menjaga jarak dengan orang lain? Contoh ini sebenarnya tetap seiring sejalan dengan panggilan kita untuk menjaga dan merawat kehidupan. Sebab social distancing yang kita lakukan ini semata-mata bukan untuk menjaga diri kita supaya tidak tertular, tetapi juga di sana kita dipanggil dan diajak untuk menjaga supaya tidak menularkan virus ini kepada orang-orang lain di sekitar kita, terutama mereka yang rentan. Jadi justru dengan menjaga jarak dengan orang-orang dalam situasi saat ini situasi khusus, adalah dalam rangka menjaga, memelihara, dan merawat kehidupan diri kita dan juga orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Ini contoh saja. Tentu ketika nanti situasi berubah, maka aksi kita pun akan berubah. Kita bersama-sama bergerak untuk menyatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Allah itu sungguh baik, kasih-Nya sungguh nyata, penyertaannya sungguh nyata dalam kehidupan kita, melalui aksi nyata yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Kita tidak perlu menilai, apalagi menghakimi orang lain, kualitas imannya seperti apa. Kita tidak perlu mencari kambing hitam, tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyatakan karya Allah, kasih Allah bagi orang di sekitar kita.
Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh tanggung jawab kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, tugas kita, untuk bersama-sama mensyukuri kasih dan penyertaan Allah. Dan kemudian secara bersama-sama kita juga bergerak untuk saling menjaga, saling merawat kehidupan. Dan kiranya setiap orang boleh tetap merasakan kasih Allah, penyertaan Allah dalam setiap kondisi kehidupan. Selamat menghayati masa Prapaskah keempat. Selamat menjalani social distancing dengan penuh tanggung jawab. Dan mari tetap merasakan kasih Tuhan dan membagikan kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.